Bagian imam adalah menduduki gunung kesehatan. Waktu saya berdoa untuk bagian ini, Tuhan taruh di pikiran saya, di hati saya, diingatkan tentang pasal ini, saudara. Saya minta PPT-nya ditampilkan. Saudara, kalau saudara baca di 2 Raja-Raja 19, itu tentang seorang raja yang bernama Hizkia. Alkitab memberikan deskripsi yang sangat baik tentang Hizkia ini. Ya, dia raja yang di antara seluruh raja-raja di Yehuda, ini raja yang paling baik, yang tidak menyembah Baal, yang meruntuhkan tugu-tugu penyembahan berhala, yang tidak mengikuti jejak nenek moyangnya. Pokoknya track recordnya bagus. Dan itu adalah Hizkia. Bukan hanya itu saja, Alkitab berkata bahwa hatinya berpaut nempel dengan Tuhan. Tidak ada deskripsi yang buruk sama sekali tentang Hizkia ini. Nah, karena waktu saya tidak akan perpanjang ya. Dan satu yang menjadi kunci dari kekuatan Hizkia, Alkitab mendeskripsikan sebagai Tuhan menyertai dia dan dia beruntung dalam segala peperangan. Ya. Siapa yang saudara beruntung dalam segala sesuatu? Saya. Ya, oke. Lotre enggak pernah kalah, enggak pernah salah transaksi, enggak pernah salah invest. Semuanya pasti berhasil. Itu orang yang beruntung, prosper ya. Nah, tapi pada suatu hari dalam perjalanannya sebagai raja di usia 25 tahun ya. Saudara nanti di rumah bisa baca ya 2 Raja-Raja 19 dan 18. Saya ambil yang pokok-pokok saja yang paling kuat. Suatu ketika ada raja yang bernama Sanherib dan dia Alkitab menuliskannya mengepung, bukan hanya menyerang, saudara. Kalau namanya mengepung kira-kira bagaimana? Mengelilingi di segala penjuru, seperti kita tadi kita mengelilingi globe, kita mengurung, kita memagari. Di segala penjuru kerajaan waktu itu yang dipimpin oleh Hizkia, itu dikepung oleh raja yang bernama siapa? Sanherib. Dan berbagai teror diucapkan atas raja ini. Sampai pada satu titik dia tidak berbuat apa-apa dan satu Hizkia ini raja yang ngerti tindakan profetik, tapi itu iman. Menurut saya itu iman ya, bukan hanya profetik, itu iman, sungguh-sungguh iman. Alkitab menuliskan begini, saya singkat ceritanya, ini puncak dari peristiwa itu, 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Hizkia menerima surat itu, surat apa? Surat ancaman dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ke rumah Tuhan. Ya, dan membentangkan surat itu, bahasa lainnya membeberkan, dibuka blak semuanya, spread, dibuka semuanya di hadapan Tuhan dan berdoa. Saudara, ini yang membedakan dengan raja-raja lain. Dia melakukan ini karena tahu hanya dari pihak Tuhan datang pertolongan, amin. Dia mengirim utusan-utusannya tanya kepada Nabi, ini gimana ini, kita ini menang atau kalah? Ini baiknya bagaimana nih? Sama seperti kita, kadang kalau kita nggak tahu apa yang kita lakukan, kita berkumpul lalu mulai nabi-nabi berbicara untuk kepentingan Tuhan dengan suara Tuhan dan mereka menyuarakan dan kita melakukan itu yang karunia nabi-nabi. Dan itulah yang sesungguhnya Yesaya lakukan. Itulah yang Hizkia lakukan. Dia berdiri di hadapan Tuhan, dia buka itu surat ancaman. Bukan hanya satu arah, 2 arah loh saudara, mengepung. Amin. Kita sepakat hari ini bukan hanya 2-3 orang. Hari ini pasukan terdahsyat baik yang di sini maupun yang streaming semua hadir, kita one heart, one soul, kita akan lakukan ini semuanya. Dan Alkitab berkata, dia membeberkan itu di hadapan Tuhan. Hari ini kita percaya Tuhan matanya memandang kita. Di tempat ini Tuhan sedang memperhatikan kita. Di ayat 20 dikatakan 2 Raja-Raja 19:20 ayat 20, Allah menjawab Hizkia katanya. Kemudian Yesaya yang tadi nabi yang diutus, dimintai keterangan, dimintai petunjuk, anak Amos mengirim pesan kepada Hizkia katanya, Tuhan Allah Israel mengatakan hari ini Tuhan membuat keputusan di tempat ini saudara, karena ini sidang ilahi dan itu yang pasti terjadi, amin. Sama seperti pada zaman Hizkia, katanya Tuhan Allah Israel mengatakan, engkau berdoa kepadaku tentang pesan yang datang dari Sanherib Raja Asyur. Ini tentang ancaman, ini tentang musuh, ini tentang daftar semua yang harus kita pukul mundur, kalah, kita tahan, hentikan hari ini. Ini adalah musuh-musuh yang kita hadapi hari ini. Tuhan berkata, aku
telah mendengarkan engkau. Akan mendengarkan atau telah? Berarti sudah dijawab atau belum? Itu yang terjadi saudara. Saya pelajari ternyata kata mendengarkan dalam bahasa aslinya itu sama. Saudara, bukan syamah double M ya. Syamah. Syamah itu artinya apa? Begini saudara. Beda antara mendengar, hear and listen. Listen itu mendengarkan dengan carefully, dengan attentive, dengan konsen. Saudara pernah bicara dengan seseorang dan orang itu tidak konsen? Ya, sering. Nyebelin enggak? Termasuk di sini. Ya, ibu yang bilang bukan saya. Tapi Tuhan tidak begitu. Pada waktu kita preach mengajukan semua doa, permintaan, permohonan, Tuhan itu Tuhan yang listen with the full attention. Amin. Sangat mendengarkan dengan baik. Bahasa tubuhnya, matanya, gerak-geriknya, I listen to you, I'm listening bahkan. Saya sedang mendengarkan engkau. Bukan hanya listen attention dengan penuh attention, carefully and consent. Bahkan dikatakan he give his ear, dia kasih telinganya gini. Ibu Iin minta apa? Tuhan berkata, yes, I agree. Amin. Ternyata apa saudara? Kata mendengarkan juga God is agree, Tuhan setuju, amin. Jadi hari ini apapun yang kita ucapkan di hadapan Tuhan yang berkaitan dengan semua yang berkepentingan dengan kerajaan Tuhan, kita berkata, firman Tuhan berkata, I agree with you. Tuhan setuju dengan itu semuanya, amin. Dan dikatakan God give ear, saudara, Tuhan obey loh. Bukan Tuhan menghamba ke kita. Artinya Tuhan nurut dengan keputusan kita. Tuhan ngikutin. Ya, sepakat. Ya. Mahana minta apa? Tuhan bilang, kasih telinganya gini. Ya, oke, I agree. Aku setuju dan aku apa? Setuju, itu dari pihak Tuhan. Amin. Itu yang sedang Tuhan lakukan saat ini, sekarang ini. Saudara, untuk saat ini mari kita dengan sepakat sehati kita hentikan ini semua yang bukan dari Tuhan, yang kita sendiri nggak tahu bagaimana menghentikannya. Karena beberapa sudah diterapkan. Bagaimana menghentikan itu? Kalau bukan Tuhan sendiri yang nanti entah dengan rekayasa apapun, Tuhan akan cari cara apapun, maka itu akan terhenti dan tidak merugikan semua pasukan Tuhan, pasukan terdahsyat, dan tidak merugikan kerajaan Tuhan. Amin. Yang terakhir, dalam 2 Raja-Raja 19:34, nanti kita akan ganti ya kata-katanya. Kota Yerusalem atau kota Bekasi, bangsa Indonesia, kita berkata apa? Akan kubela dan apa? Kulindungi demi kehormatanku sendiri, demi perjanjianku dengan hambaku Daud untuk selama-lamanya. Saudara, di sini ada berapa orang yang terima sumpah dari Tuhan dan itu berlaku kekal? Angkat tangan. Ini satu orang, kita thousand million people, dan Tuhan bergerak dari sana. Demi aku sendiri loh. Bukan karena saya baik, saudara baik, aduh sudahlah. Hitungan itu sekarang sudah hendak waktunya minder-minder gak jelas. Semuanya sudah ditanggung Tuhan dan kita dibenarkan karena darah Yesus. Maka demi diriku sendiri, demi perjanjianku, aku akan melakukan semua yang saudara dan saya angkat tetapkan hari ini. Demi bangsa Indonesia dan demi bangsa-bangsa dan demi kehormatan nama Tuhan sendiri. Amin. Oke, yang bagian berperang silahkan, ini bagian saya. Mari kita hati-hati berbicara karena apapun yang kita ucapkan di hadapan Tuhan hari ini, He give his ear. Tuhan memberikan telinganya dan Tuhan setuju. Amin.